pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya PLN UID Aceh pulihkan pasokan listrik. Kelistrikan Aceh berangsur normal. Persediaan hewan megang dan kurban di Aceh Barat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi atau UID Aceh berhasil memulihkan sistem kelistrikan yang sebelumnya terdampak gangguan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Pemulihan penuh pasokan listrik di wilayah Aceh berhasil dilakukan pada Minggu 24 Mei 2026. Berdasarkan data pemulihan sistem kelistrikan, sebanyak 172 penyulang terdampak telah kembali menyala seluruhnya. Selain itu, sebanyak 1.872.000 pelanggan yang sebelumnya terdampak juga telah kembali menikmati pasokan listrik. Lukman Hakim selaku manajer komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh menyampaikan bahwa PLN UID Aceh sudah berhasil memulihkan sistem kelistrikan yang sebelumnya terdampak gangguan. Seperti yang telah kami sampaikan ya di tanggal hari ini, bahwa kami, insya Allah, alhamdulillah atas semua dukungan, PLN UID Aceh berhasil memulihkan sistem kelistrikan sebelum terdampak gangguan di daerah Muara Bungo. Jadi seluruh sistem kelistrikan di Aceh kali ini telah berhasil dipulihkan. Setelah pemulihan berhasil dilakukan, PLN tetap menyiagakan petugas untuk melakukan pemantauan sistem kelistrikan secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan guna memastikan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal dan layanan kelistrikan berjalan optimal. PLN mengimbau masyarakat apabila menemukan gangguan atau kondisi lainnya, masyarakat dapat segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN 123. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Adifa menjadi andalan warga penuhi kebutuhan kurban setiap tahun. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar. Menjelang Hari Raya Idul Adha, kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Aceh Utara terus meningkat. Salah satu peternakan yang menjadi andalan masyarakat adalah Adifa milik Junaidi yang berada di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Menurut Junaidi, saat ini jumlah hewan kurban yang sudah terjual 100 ekor lebih dengan berbagai jenis mulai dari kambing, domba, sapi dengan harga bervariasi mulai dari 2 juta lebih sampai dengan 5 juta rupiah tergantung dari permintaan masyarakat. Sedangkan sapi mulai di atas 10 juta rupiah sampai
20 juta lebih. Junaidi menyebutkan seluruh ternak dirawat secara rutin demi menjaga kualitas dan kesehatan hewan. Pembersihan kandang dilakukan setiap hari, sementara pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala. Alhamdulillah ketersediaan barang kurban untuk saat ini sudah hampir semua terjual. Tersisa sekitar 10 ekor. Untuk jumlah besarnya itu sekitar 100 ekor lengkap sama bibit. Kemudian untuk jenisnya sapi Aceh, jenis Brahman, jenis Limosin dan Simenta. Ya, rata-rata hampir semua kamar kotak. Menjelang beberapa hari lagi pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, stok hewan kurban mulai menipis. Namun demikian, pihaknya tetap berusaha melayani pembeli sampai hari raya nanti dengan hewan kurban pilihan sesuai dengan keinginan masyarakat. Demikian Muhammad Jafar melaporkan dari Luxmawe terus mengudara untuk Indonesia. Mulai memberikan, kami ulangi. Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yusrizal mendesak satuan pendidikan untuk mulai memberikan edukasi seksual sejak dini sebagai bentuk perlindungan mandiri bagi pelajar maupun santri. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan. Kasus kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es yang terlihat di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan yang tersembunyi. Minimnya keberanian korban untuk melapor karena rasa malu membuat persoalan ini menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren. Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yusrizal menekankan bahwa kunci utama untuk memutus mata rantai ini bukan hanya pengawasan ketat, melainkan keberanian untuk memberikan edukasi seksual sejak dini kepada para santri maupun pelajar. Terkait dengan kekerasan seksual, ini memang bisa dibilang seperti fenomena gunung es ya. Di permukaan mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di dasarnya justru itu sangat besar ya kasus-kasusnya, banyak lah. Hanya saja mungkin nggak berani mencuat atau nggak berani informasikan. Kalau korban mungkin karena malu nggak berani melaporkan kan. Nah, bagaimana cara kita mensosialisasikannya? Kalau selama ini kita menganggap pendidikan seksual itu mungkin tabu ya, nggak mungkin kita sampaikan kepada anak-anak, kepada santri ataupun kepada siswa. Nah, ini sebenarnya pendidikan seksual itu perlu diberikan kepada anak itu sejak dini, sejak awal. Dr. Yusrizal yang juga aktif dalam Satgas PPKS Unimal ini menambahkan pesantren dan sekolah harus mulai terbuka dan tidak lagi menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu. Dengan edukasi yang tepat sesuai jenjang usia, santri maupun pelajar diharapkan memiliki kewaspadaan atau awareness untuk melindungi diri sendiri dari potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Muhammad Sofyan melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan seleksi atau talent scouting Popnas tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada 23 hingga 24 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan seleksi atau talent scouting Popnas tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada 23 hingga 24 Mei 2026. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Jumadillah SPD mengatakan bahwa terdapat 4 cabang olahraga yang dilakukan seleksi. Kita ada 4 cabur, yaitu cabur sepak bola, cabur bola voli, basket dan sepak takraw. Dari juknis dari provinsi kita khusus putra saja dan tidak ada putri. Dan juga standar nasionalnya juga dengan persyaratan yang lumayan sedikit tinggi persyaratannya. Jumadillah mengatakan bahwa kegiatan seleksi ini telah dimulai sejak 2 pekan lalu, mulai dari proses pemberitahuan kepada sekolah-sekolah hingga kegiatan seleksi. Ia menyebut sebagian besar sekolah tingkat SMP dan SMA di Aceh Barat ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Lebih lanjut, Jumadillah mengatakan bahwa seleksi yang dilaksanakan pihaknya saat ini merupakan seleksi tingkat kabupaten untuk nantinya diikutkan pada seleksi tahap pertama
utama tingkat provinsi. Ia juga mengatakan bahwa peserta yang lolos menyesuaikan dengan jumlah satu tim setiap cabang olahraga. Jumadil juga mengatakan bahwa jadwal seleksi tersebut dipercepat dari rencana awal karena atlet yang mewakili provinsi akan dilakukan pembinaan lebih lanjut. Ia berharap dengan adanya kegiatan seleksi ini dapat melahirkan potensi-potensi atlet yang dapat mengharumkan nama baik Aceh Barat serta dapat mewakili Aceh ke tingkat nasional. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan persediaan hewan ternak megang menyambut Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah mencukupi dan aman dikonsumsi. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat memastikan stok hewan ternak untuk kebutuhan kurban dan tradisi megang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan melimpah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Istana Aceh Barat, Dr. Hewan Saiful Lizar pada RRI menyampaikan, total persediaan hewan kurban di 12 kecamatan mencapai 6.540 ekor. Jumlah itu terdiri atas kambing, kerbau, sapi, dan domba. Sementara untuk kebutuhan megang tersedia 2.595 ekor ternak besar, 1.817 ekor kambing, serta lebih dari 30.000 ekor ayam. Untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat menjelang Idul Adha, di Istana Aceh Barat juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak dan pemeriksaan kesehatan hewan secara langsung di lapangan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan hewan ternak bebas penyakit, layak konsumsi, serta siap dipotong saat puncak kebutuhan masyarakat. Biasanya orang kir pas hari megangnya. Karena kenapa? Kalau hari ini terkendala dengan biaya angkutnya. Ya. Nah, karena kita pusatkan di RPH. Karena semua peternak nanti kan harus bawa ke sana. Jadi nanti kan 2 kali. Kalau sekarang, kalau di hari H-nya mungkin cuma biayanya sekali. Kalau ternaknya biasanya sapi sekitar 400-an lebih. Kerbau yang banyak, sekitar 1.000 lebih. Saiful Lizar menjelaskan persediaan hewan kurban didominasi kambing sebanyak 3.004 ekor. Dan juga kerbau 2.476 ekor, sedangkan sapi tercatat 986 ekor dan domba 74 ekor. Menurutnya Kecamatan KW16 menjadi wilayah dengan stok hewan kurban tertinggi, disusul Kecamatan Waila dan Pantai Cermin. Pemerintah Aceh Barat mengimbau masyarakat tidak panik karena pasokan hewan kurban dan kebutuhan megang dipastikan mencukupi hingga Idul Adha tiba. Anwar Yunus melaporkan. Dari Belabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Truk bermuatan berat mengalami kerusakan di tanjakan jalur alternatif Tenge Besi, Bener Meriah, mengakibatkan kemacetan panjang dari arah Takengon maupun Biren. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra. Satu unit truk bermuatan berat mengalami kendala mesin saat melintasi tanjakan di jalur alternatif Tenge Besi, Kampung Kemasih, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Bener Meriah. Peristiwa yang terjadi pada Minggu 24 Mei 2026 ini sempat menghambat arus lalu lintas dan memicu kemacetan. Babinsa Koramil 04 Pinturi Megayu, Kopka Suparjo mengonfirmasi truk tersebut mengangkut material konstruksi. Saat tengah menanjak di jalur alternatif Tenge Besi, kendaraan mengalami kerusakan mesin mendadak hingga mogok di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari kedua arah sempat terhambat. Untuk mengantisipasi kemacetan panjang dan mencegah terjadinya kecelakaan, pihaknya turun ke lapangan guna mengamankan lokasi serta mengatur lalu lintas. Ia menambahkan truk bermuatan berat tersebut terpaksa berhenti tepat di tengah tanjakan karena kerusakan teknis. Namun demikian, awak truk terus berupaya melakukan perbaikan di lokasi kejadian. Guna mengurai penumpukan kendaraan, Babinsa bersama warga setempat bergotong royong melebarkan bahu jalan secara manual. Langkah tersebut dilakukan agar kendaraan dari kedua arah tetap dapat melintasi jalur alternatif Tenge Besi dengan aman dan lancar. Setelah membutuhkan waktu yang cukup lama, truk tersebut akhirnya dapat dievakuasi dan arus lalu lintas di kawasan Tenge Besi kembali normal. Bambang Saputra, RRI Takengon melaporkan.
Sebanyak 68 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Aceh Tengah kini dalam proses pembangunan yang ditargetkan rampung dan dapat diproduksi. Kami ulangi, ditargetkan rampung dan dapat beroperasi dalam tahun 2026 ini. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP mulai dilakukan di Aceh Tengah. Keberadaan diharapkan menjadi penggerak dan pusat aktivitas ekonomi desa yang profesional. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah Marwandi Munte mengatakan, saat ini jumlah gerai dalam proses pembangunan berjumlah 68 unit dari total 295 yang direncanakan pada seluruh kampung. Dijelaskan untuk percepatan program tersebut, pembangunan gerai KDMP kini dilakukan pada lahan-lahan milik pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan maupun pemerintah kampung. Disebutkan saat beroperasinya gerai-gerai KDMP nantinya, sejumlah produk bersubsidi ditargetkan lebih tepat sasaran, di mana penjualannya akan diberikan kepada warga yang berhak dengan harga sesuai ketentuan. Kalau kita lihat umpama nih sebagai contoh, LPG 3 kg itu, hari ini itu kan sebenarnya itu barang disubsidi, ada head. Tapi kalau kita lihat di pasaran, ini kan melampaui head. Kalau di Aceh Tengah, kalau kita di atas 25.000 bahkan sampai 35.000. Nah inilah Bapak Presiden kita tidak mau seperti itu karena itu barang disubsidi. Kemudian pupuk, sembako, Bang. Jadi untuk meminimalisir kerugian negara itu, maka dibentuklah Koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia. Marwandi menambahkan sebanyak 68 gerai KDMP itu ditargetkan dapat beroperasi dalam tahun 2026 ini. Adapun dalam pengoperasian di 2 tahun pertama akan didampingi oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Sedangkan terkait bidang usaha pada KDMP diantaranya penjualan berbagai jenis sembako, apotik, simpan pinjam, hingga menjual produk-produk UMKM yang dihasilkan masyarakat pada masing-masing kampung. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Menjelang tradisi megang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi di pasar tradisional Kota Sabang mengalami kenaikan. Meski harga naik, minat masyarakat untuk membeli daging masih terlihat tinggi. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria. Harga daging sapi di Kota Sabang mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengurangi jumlah pembelian karena menyesuaikan kemampuan ekonomi keluarga. Pedagang daging Agus Rianto mengatakan harga daging kualitas premium dijual dengan harga Rp190.000 per kilogram, sementara daging nomor 2 dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram. Ia menyebut harga tulangan iga dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram dan tulangan biasa Rp80.000 per kilogramnya. Untuk harga jual daging hari ini Rp190.000. Ya, yang daging nomor 2 Rp160.000. Tulangan dia ada versi Kak, kalau untuk tulangan iga Rp100.000 Kak, tulangan biasa Rp80.000. Kalau hati ya sama seperti daging. Untuk hari ini kita potong cuma 2 ekor. Besok rencana 2 ekor lagi. Untuk daya beli saat ini adalah kemajuannya. Buat masyarakat kan, mungkin masyarakat butuh untuk daging lebaran kan. Menurut Agus, permintaan masyarakat terhadap daging sapi mulai meningkat sejak pagi hari. Rata-rata warga Sabang membeli 1 hingga 2 kg daging untuk kebutuhan masakan lebaran seperti rendang dan masakan khas Aceh lainnya. Sementara itu, warga Sabang Safiah mengaku kenaikan harga daging cukup memberatkan masyarakat kecil. Ia mengatakan harga daging yang biasanya sekitar Rp160.000 kini naik menjadi Rp190.000 per kilogram di beberapa lapak penjualan. Kami kalau kita bilang keberatan ya keberatan karena tidak terjangkau bagi kami harganya, karena biasanya paling tinggi harganya 180, tapi hari ini sudah menginjak sampai 190 karena tadi mahal kali, jadi kita beli tetean aja gitu. Maklumlah kita pendapatannya kurang, kayak
tetelan gitu. Daging cuma setengah kilo aja. Safia berharap pemerintah Kota Sabang dapat memberikan perhatian terhadap kestabilan harga bahan pokok, terutama harga daging di pasaran. Ia juga berharap adanya langkah pengendalian harga agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan menjelang hari besar keagamaan. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Selain sejumlah harga bahan bumbu dapur, harga ikan menjelang Idul Adha terpantau merangkak naik di Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Selain harga sejumlah bahan bumbu dapur keluarga, harga ikan segar juga tercatat melambung tinggi di Aceh Singkil, Aceh. Hal itu diketahui berdasarkan ketetapan harga ikan yang dibanderol para pedagang tepatnya di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, Minggu 24 Mei 2026. Salah seorang pedagang ikan di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, D. Bancin, mengakui harga ikan terpaksa dijual lebih tinggi dari pekan sebelumnya. Hal tersebut ditegaskan D. Bancin karena modal untuk pembelian ikan dari agen juga tercatat tinggi. Hal ini disebabkan karena ketersediaan stok dari Aceh Selatan tidak masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, para nelayan di sana dikabarkan tidak melaut. Hasil amatan, adapun harga sejumlah ikan di Pasar Senjoanjo Gunung Meriah Aceh Singkil yang mengalami kenaikan meliputi untuk jenis ikan sisi dijual sebesar 60 sampai dengan Rp65.000 per kilogram yang sebelumnya hanya dipasarkan sebesar Rp50.000 per kilogram. Kemudian untuk harga ikan dencis, para pedagang membandrol sebesar Rp50.000 per kilogram yang sebelumnya hanya dibanderol sebesar Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga ikan tongkol dibanderol mencapai sebesar Rp35.000 sampai dengan Rp40.000 per kilogram yang sebelumnya hanya dijual sebesar Rp30.000 per kilogram. Demikian Salihin Barus melaporkan. PT Bensuli Salam Makmur Subul Salam tutup sementara. 32 karyawan dirumahkan akibat situasi tak kondusif. Mayoritas pekerja adalah warga lokal. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Pabrik pengolahan brondolan kelapa sawit PT Bensuli Salam Makmur terpaksa merumahkan seluruh karyawannya. Keputusan itu diambil manajemen setelah operasional pabrik yang berlokasi di Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota Subul Salam berhenti beroperasi secara total. Langkah penghentian operasional tersebut merupakan instruksi langsung dari pimpinan tertinggi perusahaan. Manajemen memutuskan untuk menutup sementara seluruh aktivitas pabrik dengan batas waktu yang belum ditentukan akibat situasi yang tidak kondusif di area operasional. Manajer PT Bensuli Makmur Hizkia Tarigan mengungkapkan bahwa kebijakan pahit tersebut berdampak langsung pada nasib puluhan pekerja. Ia mengatakan saat ini tercatat ada 32 karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut meliputi bagian staf, petugas keamanan hingga tim teknis di lapangan. Kita tetap melanjutkan komunikasi dengan masyarakat. Beberapa kali kita komunikasikan tidak ada kesepakatan yang pas, begitu. Selain penghentian ini, apakah ada kemudian benturan dari masyarakat terhadap karyawan? Ada, karena karyawan kita kalau dengan stopnya proses produksi, maka pihak manajemen akan merumahkan sebagian karyawan. Itu sudah pasti, karena mereka juga membayar gaji dari mana kalau pabrik tidak beroperasi. Nah itu kan ini kan nggak beroperasi nih Pak ya, maksudnya nggak kita tahu sampai kapan. Nah berbicara dengan hak-hak mereka nanti. Penutupan itu menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi keluarga para pekerja yang menggantungkan hidup di pabrik tersebut. Menurutnya berhentinya operasional perusahaan secara mendadak memicu kekhawatiran massal terkait putusnya mata pencarian utama mereka. Pihak manajemen menyayangkan kondisi ini karena mayoritas pekerja merupakan masyarakat lokal. Dari total 32 karyawan yang terpaksa dirumahkan, 80% diantaranya merupakan warga yang berdomisili di lingkungan perusahaan. Demikian Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Suliah Batas Selasar, Koril 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.